Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditanya ini Luga. Ya, tukang sayur lagi datang. Tukang sayur. Ya, Jadi- buat pemanasan aja lah Luga, buat pemanasan. Ya udahlah ya, sebentar aja paling jam 8 ya. Jadi gimana Bang Luga tadi siang pertanyaanku? Kalau bapaknya Tan, ibunya Tambunan, anaknya ini Tan atau Tambunan? Bapaknya Tan. Ah. Ya, bawa nama bapaknya nggak masalah. Oh jadi Aja, ke bapak kan? Nah, iya Bang, jadi maksudku Yesus itu anak Allah, itu yang menentukan itu adalah bapaknya Bang, bukan ibunya. Iya, Loh. tapi kan ibunya kan harus tahu dulu siapa ibunya kan gitu. Siapa ibunya? Ya Maria lah ibunya. Kan anak Allah. Kalau anak Allah berarti kan mamanya Allah, bukannya jadi manusia. Aduh, kau belum Oke, gini Bang. berkali-kali. Misalkan nih Bang ya, misalkan bapaknya manusia, ibunya Allah, anaknya ini manusia atau Allah? Bapaknya manusia, ibunya Allah, ya hibrid, manusia setengah Tuhan, setengah manusia. Jadi nggak bisa dibilang anak Allah kan, berarti kan? Iya, karena Yesus itu dia turun ke Maria, dia tidak menyumbangkan sel telur atau apa, cuma udah jadi turun. Cuma numpang lewat doang, numpang lewat ya, melalui bayi. Nah, jadi ada sel telur Maria dan darah Maria di dalam diri Yesus. Makanya total Yesus itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Maria. Bukan mamanya. Jolo dari mana sih Luga ini? Sebentar. Jolo gantian. Kan disebut Allah. Kok jadi si Maria mamanya? Kan nggak lucu si Maria. Kalau dibilang anak Allah, Pak baru si Allah. Coba misalnya anak kucing, mama kucing, bapak kucing, maka anak-anak kucing. Nggak mungkin bapak kucing, mama gorila. Otakmu ada di mana sih? Gini loh Bang, gini. Yesus anak Allah, berarti kedua orang tuanya Allah. Siapa? Allah Bapa. Terus siapa lagi? Ya. Allah Roh Kudus. Itulah kedua orang tuanya. Kalau Maria cuma kacung, babu. Mama enak kali loh. Kena banget kok jadi mamanya Tuhan. Gini Bang, Babu gini. itu. Kolor. Tunggu, dengerin dulu. Jadi bapaknya Allah, ibunya Allah, anaknya anak Allah gitu kan? Betul ya? Iya, tapi kalau misalnya mamanya manusia, bapaknya Allah, jatuhnya hibrid. Oh, bukan anak Allah. Perkawinan campur antara Tuhan dengan manusia. Tolol, bodoh kau, kelewatan. Ayo jawab lagi si Benki, silakan. Misalnya kau kucing, misalnya kucing kau diam dulu, kau nanya yang benar. Dia robot aja di perempatan, cocoknya itu kau Luga. Ini juga
Kenapa dokter lah? Awak udah semua nggak bisa gimana? Pak, sumpah dulu muncungnya nih, coba. Rip, jadikan awak moderator. Kalau disebut anak Allah itu mamanya Allah bukan? Namanya siapa, Benki? Coba kau jawab. Nggak perlu aku jawab kayak orang kecem-cem kau. Apa lu gak orang jual obatnya kau cocoknya. Apa lu gak orang jual obatnya kau cocoknya. Saya kan bertanya. Kan ya. Udah males aku jawabnya apa ngomong sama kau lu yang nggak penting-penting aja. Turunlah kelas. Memang tugas kita sudah mulai sedikit kok. Memang pembahasan cuma harus itu ya. Nggak boleh lagi kita pembahasan apa. Pembahasan kita udah nggak. Debat Islam Kristen aja udah berhenti kok perdebatannya. Sekarang fokus kita adalah menyiksa Oneness dan Tritunggal tai kucing. Fokus kita ke Tritunggal tai kucing sama Oneness. Siapa mamanya Yesus? Jawab. Wih, bajigur. Mama Yesus siapa? Oi, obat kuat. Cilu gajul obat kuat. Nggak bisa debat ini. Kalau disebut anak Allah, berarti kedua orang tuanya Allah. Kalau disebut anak kucing, berarti kedua orang tua kucing itu adalah kucing. Kalau disebut anak singa, berarti mamanya singa, bapak singa. Nah, kalau anak Allah, bapaknya Allah, harus mamanya harus Allah. Nah, mama Allah siapa? Jawab. Oke. Nggak ada secara itu yang kau bahaskan tuh physically as well. Jadi nggak nyambung. Kang tipu, mas neraka aja kalau susah kalau diatur. Oh, neraka udah nunggu kau duluan kok apa duga tembunan latiung si dogarmo. Jawab pakai data, jangan asal ngomong di sini. Pakai data ngojoknya. Ya Luga lah pakai data dulu. Luga pakai data dulu. Loh, kan udah jelas Allah menciptakan laki-laki perempuan menurut gambarnya. Itu kan berarti konsep kalau anak pikiranmu. itu segambar. Itu kan konsep pikiranmu. Datanya ada nggak? Itu ada melahirkan anaknya yaitu Enos yang serupa dan segambar dengan dia. Kalau kita ini melahirkan anak pasti serupa dan segambar dengan kita. Nggak mungkin kita melahirkan anaknya kucing atau harimau. Seorang perempuan melahirkan anaknya itu segambar dan serupa dengan dia. Kalau nggak laki-laki perempuan. Nah, Yesus juga sama. Dia anak Allah. Kalau dia anak Allah, berarti mamanya Allah, bapaknya Allah. Nah, si ajaran sesat ini mengatakan Yesus itu bapaknya Allah, mamanya Maria. Berarti perkawinan campur antara Tuhan dengan Maria. Nah, aku bilang kapan si Maria kawin sama Tuhan? Kolor. Nggak ada data dia membantahnya. Orang obat si Luga kak luka pula dari berapa lama kau jual obat Luga? Tuh, ngomongnya yang ditahunya cuma obat aja yang di pikiran dia, bukannya dijawab pertanyaan obat aja. Kau nggak yang kau ucap itu kan kemampuanmu sendiri, nggak ada tertulis data jal kita. Itu kan asumsi liarmu Kan aja. anak Allah sebutannya. Loh, Nggak ada jadi nggak kalau ada. anak Allah, mama enggak. Jadi kalau anak Allah, terus mamanya siapa? Mamanya harus manusia gitu. Rupanya kok anak Allah rupanya harus secara fisik. Nah, Yesus mamanya siapa? Dilahirkan dari darah Yesus mamanya siapa? darah Maria, tapi secara jasmani seperti itu kan? Karena yang berselamatkan manusia bukan manusia. Oke. Nah, Sebelum Maria diciptakan, siapa mamanya Yesus? sebelum Maria diciptakan, Yesus belum lahir. Siapa mamanya? Nggak ada, belum lahir saja secara Yesus kan jasmani. sudah berada di pangkuan Bapa.
Ya, ketika Yesus masih di surga, ketika Yesus masih berada di pangkuan Bapa, siapa mamanya? Kau itu cerita kedagingan. Kalau Tuhan itu tidak itu roh adanya paruh. Apa sama si paruh nama siapa? Luga. Nggak Tuhan itu nyambung. roh adanya, roh bukan Nggak fisik nyambung seperti ngomong sama lo, kita. silakan lagi yang lain aja deh. Memang obatmu nggak laku-laku. Kayak mana lah nabi yang aku nabi? Nabiran. Silakan naik yang lain. Gue ngeladenin orang gila. Asam gua diturunin sama lu. Sorry. Lu kok malah Kang Dito yang dikik Luga. Kemarin Kak Gua kira Dina dia dikik. kiri. Aduh. Gara-gara Dasar ketuanya Udin Petot, gua diturunin. sorry bro. Enggak, gue tadi Iya. chat, malah kena si Dito lagi. Dan gue pikir juga lo turun sendiri. Gue bingung, ini gue kepencet atau turun sendiri. Jadi gue masih mikir. Makanya Pulang bukan- dari misal, lu habis pulang dari milad malah gua diturunin. Kemarin sponsor utamanya diturunin. Waduh. enggak lah, itu kan cuma kesalahan teknis saja. Masa sponsor utama diturunin? Saya kemarin demen banget sama kue-kue di sana. Enak ya, Bang Luga. Enak lah. Iyalah. Saya rasa Combro. debater senior yang paling apa ya? Gentle lah daripada yang lainnya. Cuman Bro Luga aja. Salut. I appreciate that. Ya gimana lah ya, kita kan udah berteman lama, udah debat lama kan. Dan kita pun walaupun beda iman, tapi kan kita kan juga merasa bertanggung jawab atas apologet ini, karena kan kita tiap hari ngomong. Ya tidak ada salahnya kita datang ngobrol-ngobrol santai kan. Kalau nanti saya nggak datang kan jadi lucu kan, jadi kesannya perdebatan itu menyimpan sesuatu gitu. Apakah ada itu benci? Makanya saya datang, ajak teman-teman Kristen yang bisa diatur, kalian datang, jangan ada apa ya, jangan ada pokoknya kita harus berteman, intinya kan begitu. Betul, setuju. Mantap ini Bang Luga. Makanya Ini saya ada Pak Yusuf. ajarkan Ini ada Pak Yusuf, Bang Luga. siapa tuh? Oke. Kenapa begini juga sebenarnya ya? Ketika kita mendapat tuh markas mayoritas, Pak Nyoman, Ya, piye selain kabare? Pak daripada Nyoman. kita- silakan. Kita juga Pak harus Nyoman. ada ilmu. Piye kabare Pak Nyoman? Siap, aman, Piye aman, kabare? aman, Mana Sutejo? Sutejo nendi? aman, Ini ngomongnya jenderal ya? aman, kabar. Bapak jenderal ya? Kok ada bintang-bintang? Jenderal Peta, Coba ditanya lu. Kan juga kan, udah pada bintang 3. Jawab tuh. Pak Nyoman Bukan ngedon Protestan sih, ya? tapi kan Protestan apa Katolik Pak tanya Nyoman? aja. Protestan bang. Oh, Protestan. Kalau Pak Yusuf apa Pak Oke. Yusuf? Pak Yusuf. Iya, saya Katolik. Oh, Katolik. Oke, Katolik lu gak oke. sama Sekarang dengan lu gak? pertanyaannya, Yusuf ini, kenapa Yusuf Iya, ini Pak Yusuf kan Derajat. Kristen, Katolik. Kristen atau Katolik atau apa? Karena Yusuf Katolik. itu salah satu, ya, salah satu anaknya siapa itu, Isa ya. Iya, Katolik dia, Pak Yusuf. Sering naik ke Iya, Komal kalau- ini. Oh iya. Oke, pertanyaannya begini Nggak Pak bisa Yusuf. lama-lama bang ini bang, karena ini Iya. Tapi tadi bukan titanium. beta Ya, mau jadi teman pertanyaannya gini. mau jemput beta ini. Oh iya. Iya, Enggak, kenapa? jawab aja dulu. Pertanyaan Luga ini jawab. Luga ini dari karismatik. Kenapa Bunda Roh Kudus digeser digantikan sama si Maria yang cuma manusia berdosa?
Sementara Roh Kudus dipretelin, kelaminnya dihilangkan, nggak boleh jadi ibu, tapi si Maria yang jadi udah kayak istrinya Allah Bapa gitu loh. Padahal Bapak juga sebenarnya nggak pengen lah punya istri manusia. Kenapa itu? Ini bukan pertanyaan ini. Ini siapa Roh yang jawab? Kudus. Nyoman Roh atau Kudus, sebentar Nyoman, kau diam dulu. Roh Kudus pertama kelaminnya kan, dia bukan laki bukan perempuan. Terus tadi status ibunya juga dihilangkan, diganti sama si Maria dengan segala kelaminnya dan segala keperempuanannya. Kenapa? Apa maksud Roh Kudus dihilangkan? Penting Maria antara mata pada berkelamin. Enak banget sih Maria berkelamin, Roh Kudus berkelamin. Silakan. Lengkap ini, ada ortodok juga ini Luga. Oh, KTP ini udah titanium ini. Oh gitu ya. Iya. ya mohon maaf saya kalau dengan ini Pak Luga atau Bang Luga Ya. ini mohon maaf saya tidak akan menjawab karena Bang Luga kan apa ya bukan Islam gitu ya. Dan kalau Kristen ya mungkin berbeda gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak akan menjawab Bang Luga, tanya yang lain Oke, saja Bang. Iya. Silakan Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Kenapa kelamin Roh Kudus nanti dengan Bang dihilangkan? Dito ya. Jadi apa tuh? Tuhan tuh jadi duda anak satu, nggak ada istrinya, nggak ada mamanya. Kenapa? Coba Nyoman jawab. Kayaknya ini bukan pertanyaan deh. Ini ngomong ngawur ini. Bilang aja jawab. Jadi Bilang aja nggak mampu percuma jawab. kan jawab pun gimana mau jawab, pertanyaannya aja nggak jelas amburadul gitu loh. Loh, saya kan Nanti yang jawab bertanya. ikut nggak jelas, otak saya ikut Oke. ngawur jawabnya gitu. Oke. Juga Berarti apa-apa kau nggak lah. mampu. Jawab ngawur aja Pak Nyoman, Jadi gak gini. apa-apa, gak apa-apa Pak Nyoman. Gini, siapa kandungnya Yesus? Siapa ibu kandungnya? Silakan jawab. Nanti Roh Kudus katanya duda, kelaminnya hilang. Roh Kudus itu nggak kelihatan Pak. Tuh kan, kelaminnya nggak ada hilang, kan? Kelaminnya. Tuh, dihilangkan Anda kelaminnya. itu tahu dari mana Dasar Roh Kudus penghilang duda, kelamin. Kurang ajar, penghilang kelamin Gitu loh. Tuhan. Kelamin Tuhan berani kau hilangkan. Jahat banget kau. Kurang ajar ya. Masa kelamin Tuhan dihilangkan? Kenapa nggak kelamin kau aja yang dihilangkan? Setuju nggak kau? Titik kau aja dipotong. Aduh, Data lah Luga, pakai data Luga. Pakai data kejadian itu. Kejadian 7, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu gambarnya adalah laki-laki dan perempuan. Kenapa kelamin Roh Kudus dihilangkan jadi dari perempuan jadi nggak netral, jadi netral? Gambar dan rupa Allah kan gitu kan. Kejadian 1 ayat 27 kan laki-laki perempuan itu kan gambar dan rupa Allah. Kenapa jadi Roh Kudus kan Allah? Roh Kudus berarti kan perempuan. Kenapa dihilangkan kelaminnya? Bagaimana perasaan anaknya kelamin mamanya maksudnya itu dihilangkan? kan serupa dengan gambar Allah, serupa tapi kan nggak sama toh Pak. Ya dia Gitu bukan loh, Pak. Adam, bukan Tuhan lah. Siapa juga bilang Adam Tuhan? Gambarnya laki-laki dan perempuan. Itu yang sama dengan Tuhan. Gambar perempuan ini gambar siapa? Perempuan gambar siapa? Silakan. Iya, terus kenapa? Terus emangnya kenapa ini? Oh, kalau gambar Allah kan berarti gambar Allah perempuan. Siapa Allah yang perempuan? Ya maksudnya itu bukan gambarnya seperti gambar itu, bukan. Loh, kok Gitu loh. bukan seperti itu ya gambar lah. Maksud kau sifatnya, gambar sifat. Orang nanya gambar dijawabnya sifat. Gambar kucing. Oh, yang ada sifat kucing. Gambar. Bentuk. Bentuk Allah seperti apa? Iya, tapi bukan bentuk kelaminnya, bukan ada kelaminnya. Loh, kenapa kau benci sama kelamin? Kelamin aku benci. Yang lain nggak kau benci, kelamin aja yang kau benci. Kau pun lahir dari kelamin kok. Jangan kau menghina kelamin. Ya Tuh Anda kan, tuh yang penghilang sama-sama kelamin. ngalah dengan kelamin. Ya, intinya ajaran kau penghilang kelamin Tuhan. Udah turunlah, capek lah. Gitu lah. Silakan yang lain.
Mohon maaf saya tak turun juga ya, karena nggak ada yang Kelamin Tuhan dihilangkan sama Tuhan. Islam. Ini Mohon maaf, ada saya Kang turun. Dita. Kenapa Bapak Yusuf? Di Kenapa? sini Kenapa ada lagi dulu. Yusuf? Ini nggak ada Kenapa, Yusuf? pengumuman atau iya. Iya Pak Parkir Bang tadi ada, Sumantar lagi. parkir. Iya Pak. Sumantar lagi. Parkir aja, parkir aja. Ya, tak turun saja. Ngapain Anda mau menginjilin orang Islam? Anda saja tidak Anda ajaran Anda saja Anda lawan. Bukan, Mau melawan saya orang hanya Islam, mau melawan orang ajaran Anda sendiri Anda hancurkan. Jadi Enggak, kami saya nggak tidak percaya akan kalau Anda melawan. menginjili Muslim. Saya nggak percaya. Saya Coba saya tanya, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Mohon maaf, saya Roh Kudus tidak laki akan apa perempuan? melawan. Tidak akan melawan dengan Islam, tidak. Nah nanti kalau Cuma- misalnya orang Islam nanya Roh Kudus itu laki apa perempuan, kau jawabnya gimana? Tidak Pasti kok ada nggak orang bisa Islam, jawab. pengalaman saya tidak ada Islam yang tanya seperti itu. Lo kan saya kan lagi ngajarin, tanya aja mereka Tidak Roh ada Kudusnya yang itu laki apa bertanya. perempuan. Saya lagi ngajarin Iya, supaya itu silakan. ditanya, jawablah. Nggak bisa Saya jawab. tidak akan menjawab, tidak akan menjawab karena Ya udahlah, berbeda udahlah. sekali. Oke. Lanjut, Ya. si Nyoman, lanjut loh Nyoman. Masih bisa jawab nggak? Mau jawab nggak? Allah Bapak laki-laki apa perempuan? Nggak mampu juga. Kalau nggak mampu, udahlah. Pertanyaanmu itu pertanyaan recehan, Pak. Anda itu Ya kalau receh silakan dijawab. Roh Kudus itu lah perempuan. Kalau receh kan tinggal dijawab aja. Orang receh kok. Tapi kan buktinya nggak bisa dijawab sampai hari ini. Roh Terus Kudus laki apa gunanya perempuan? terus Ada dong gunanya. apa saya yang jawab. Supaya Maria digeser jadi Tuhan. Maria kan sudah menduduki tahta ketuhanan semenjak Katolik didirikan. Masih besar tuh patung-patungnya tuh di gereja tuh. Nah, kita mau menggeser patung-patung ini harus dihancurkan dulu doktrinnya. Gimana? Kau pun nyembah patung pula. Orang nyembah Tuhan dia nyembah patung. Kenapa patung Maria digedein segede palang pintu di situ? Sementara Roh Kudus nggak ada gambarnya di gerejanya mereka. Harusnya kan lebih jauh lebih tinggi dari Maria, Roh Pencipta. Kenapa sih jadi Maria yang mamanya Yesus? Dia kan cuma di Yesus, Maria itu hambanya, kacungnya, babunya Yesus. Kenapa jadi mamanya? Babu kok dijadikan mama sih? Halo, Tuhan Yesus memberkati kalian. Ya, silakan. Ada Nabi Longor di sini, Nabi Longor. Ya, silakan kamu jawab pertanyaan. Roh Kudus laki apa Nabi perempuan? Longor ada Silakan. di sini Nabi Longor yang pakai Rolls Royce itu. Ya, diskusi yang Kamu kalau mau lah. diomong, kalau kau disuruh ngomong, kamu ngomong nanti kan kau Pakai data lah, Major. Waduh, Major. pakai data ngomong. Ya, aja rupanya si Dito lompat dari sana. Pakai data lah, Major. Kau susah kali. Major. Di sana tadi rungkat, Major. Aduh. Yang lain. Di sini rungkat, Major. Yang lain aja. Orang nggak jelas. Iya, mestinya Oke tinggal lah kalau gitu dijawab aku turun aja. sebentar ya, ntar aku naik ya. Mau kemana ini? Sudah ada, iya sudah. Sama Kang Dito. Iya sudah. Waduh, sudah terisi kau luga. Tinggal di ini aja. Di ini aja. Di mute. Ya, Bang Astela, selamat malam. Ini mau diskusi sama Berluga atau sama Islam? Silakan. Terserah. Kalau terserah langsung tak kasihin lah. Tak kasihin sama Berluga aja lah. Silakan. Pak, Bang Hos, bentar ya saya mau ngomong ya. Bentar. Ya, boleh, sebelum silakan. jalan. Saya minta supaya kalau dari Kristen atau Islam itu membawa yang pertanyaan yang baik. Jadi kita yang dengar itu enak. Jadi kita tidak bertengkar begitu. Kalau Islam itu, Pak, nggak ada perbedaan, Pak. Kalau Islam itu santun. Ya, bukan beda-bedanya, tapi jangan ada kata-kata yang kita saling berantem di sini karena saya juga perlu belajar. Tergantung orangnya juga sih. Kalau saya mah baik-baik aja. Karena kan saya bilang saya berdiri di tengah-tengah. Iya. Saya juga Muslim, saya juga Kristen. Nah, makanya saya dengar-dengar aja lah.
Oke, nggak apa-apa Pak Batlolone ya. Itu kita usahakan seperti itu, yang namanya diskusi itu mengalir Pak. Kalau misalnya tidak sesuai, mungkin dilepas headsetnya atau ditinggal ngapain dulu, yang penting standby Pak ya. Oke, saya mute izin. Oke, terima kasih Pak Batlolone. Silakan Bro Luga atau Mbak Asela, Pak Asela yang mau bertanya kepada Bro Luga, silakan. Oke, jadi Mbak saya Ami ini buka Mbak Ida ya? kesempatan dulu. Waduh, kirain Darni. Darni ini ada namanya aneh juga. Coba konfirmasi Mbak Ami. Mbak Ida ya? Waduh. Saya jambak-jambak dari tadi, kirain Bu Darni. Lanjut dulu kah? Oh jangan Bu Darni itu belum cukup umur untuk debat. Dia cuma nafsunya aja, birahinya yang diumbar sama dia. Cari-cari suami ya kan. Siapa tahu ada yang cocok, tapi kan pura-pura dikebaskanlah rambutnya, pura-pura ngomong Yesus, ujung-ujungnya ya gitu loh. Jadi kembali lagi kepada pelajaran kita, bahwa Yesus tidak bisa jadi Tuhan kalau Roh Kudus bukan perempuan. Karena ini keluarga, bro. Keluarga Tuhan itu lu rubah-rubah kelaminnya, yang mati elu. Gitu loh. Firmannya aja nggak bisa dirubah-rubah, apalagi kelaminnya Tuhan lu rubah-rubah, lu bikin netral lah, kucing lah. Gitu loh. Jadi makanya ajaran-ajaran gereja ini justru sebenarnya penyesatan itu datang yang terbesar tuh dari gereja sebenarnya. Setelah saya pikir-pikir, ketika firman Allah itu diberitakan di kalangan para rasul, maka iblis pun bermain melalui organisasi gereja. Dikit-dikit Yesus itu kan anaknya aja udah cowok, bapaknya juga udah cowok. Kenapa Roh Kudus dirubah jadi netral? Apa maksudnya? Gitu loh kan. Nah, setelah kita cek, kita riset siapa pelaku utamanya. Ternyata pelaku utamanya juga cewek. Kalian mungkin bertanya, nih siapa nih kok jadi cewek pelaku utamanya? Penghilangan gender Roh Kudus sebagai perempuan itu dilakukan oleh seorang perempuan juga. Kalian mau tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah penguasa setan perempuan di lautan Pasifik. Si Maria Marguela inilah yang sering menampakkan diri dalam penglihatan Bunda Maria. Ini saya ambil dari kesaksiannya Mukendi. Jadi Mukendi ini dulu dukun Afrika. Dia melihat langsung Lucifer. Jadi dia bersaksi dalam bukunya The Sekolah Rahasia Lucifer bahwa Maria Marguela itu adalah menurut pengakuan Lucifer sendiri, Maria Marguela itu adalah orang nomor 3 di kerajaan neraka. Dialah yang ingin, karena dia juga perempuan, dia juga ingin menggeser kedudukan Roh Kudus yang adalah perempuan. Dibikin dia jadi netral. Dengan tujuan supaya keluarga Tuhan ini hancur. Yesus, anak Allah, bapaknya ada, mamanya jadi ujung-ujungnya jadi si Maria. Padahal Maria sendiri adalah ciptaan Tuhan. Kok dia bisa jadi ibunya Tuhan gitu loh. Kalau dia jadi ibunya Tuhan, berarti dia wajib jadi istrinya Bapa. Tapi gereja mengatakan si Maria itu bukan istri Bapa, tapi ibunya Yesus. Itu kan namanya penipuan. Ya kalau ibunya Yesus berarti dia istrinya Bapa. Tapi kamu nggak mau menerima Maria jadi istrinya Bapa, karena nanti terlalu ketahuan bohongnya. Makanya dihapuskanlah gender Roh Kudus ini menjadi netral supaya si Maria. Ternyata ini sebenarnya bukan Maria, tapi Maria Marguela. Dialah hantu laut, jenderalnya nomor 3 Lucifer di lautan Pasifik. Itulah dasarnya. Silakan bantah.
Ucok, bantah. Ya, sebentar. Artinya kamu percaya kata-kata si dukun, kan seperti itu kan? Kamu tadi katanya mengambil dari kata dukun dari Afrika, begitu Betul, kan? betul. Ya kan? Ya, itu berarti Ya. artinya kan itu kan ngarang bebas yang kamu percaya. Tidak ada dasar yang Kamu sebentar. Saya mau kamu selesai. pernah punya pengalaman ke neraka? Kamu pernah punya pengalaman nggak ketemu Lucifer? Kamu nggak ada dasar untuk ngomong itu. Enggak, saya tanya kamu pernah punya pengalaman nggak? Tahu nggak pernah kenal Lucifer nggak? Bicara Alkitab. Kita bicara Alkitab. Bukan bicara ngarang bebas. Itu poinnya. Ngerti nggak? Makanya tadi waktu ditanya ayatnya mana? Ngerti nggak? Oke, sekarang kamu diam. Sekarang kamu diam ya. Itu adalah seorang dukun nomor 1 di Afrika, dukun voodoo. Dia waktu itu mengalami suatu kejadian dan dia akhirnya bertobat. Dia menjadi penginjil. Lalu ketika dia sudah menjadi penginjil, lalu dia bersaksi, ketika saya jadi dukun, sayalah yang sering bekerja sama dengan Maria Marguela dan Rosa. Ya karena dia memang kenal dengan Maria Marguela, pernah bekerja sama dengan Maria Marguela, lah dia tentu tahu dong bagaimana cara kerjanya Maria Marguela ini. Maria Marguela ini adalah sosok setan yang sering menampakkan diri dalam penampakan Bunda Maria. Kenapa dia sering menampakkan penampakan diri dalam Bunda Maria? Ya dia cuma menyamar. Dia bukan Maria yang ibu Yesus itu. Dia menyamar sebagai ibunya Yesus. Dibikinlah patungnya, padahal itu bukan patungnya Maria, tapi patungnya Maria Marguela. Makanya di kitab Wahyu dikatakan, binatang dan patungnya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi patungnya juga beserta Maria Marguelanya juga binatang dia itu. Dia adalah setan perempuan nomor 3 di kerajaan Lucifer. Nah dialah yang membuat doktrin-doktrin Roh Kudus bukan ibu. Dalilnya ada dong di dalam Alkitab. Bahwa Roh Kudus itu ibu. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti Allah itu ada yang perempuan. Nah, tapi datanglah doktrin manusia Dajjal yang terkutuk ini, dirubahnya lah perempuan jadi netral. Silakan, bantah. Artinya kau mengatakan bahwa Alkitab Allah. Karena Yesus, Yesus ada apa? Bunda Maria adalah Bunda Allah. Kan seperti itu toh. Kamu kan Si Maria ini siapa sih? Kok berani-beraninya kau bilang Bunda Allah? Maria ini ciptaan babu. Kok Bunda Allah sih? Dia bukan Bunda Allah, tolong. Bunda Allah, dia manusia biasa, manusia berdosa. Kok Bunda sih Bunda, manusia pelor kau. engkau Enak akan banget tuh Bunda Allah. Sekarang saya tanya, engkau akan mengandung, kan ada yang bilang, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang dan kamu anak, namanya dia seorang dan dia akan disebut dan anak dia siapa? bernama siapa? Anak Yesus Maria kan? atau anak Maria atau anak Allah? Katanya Yesus. Kurang anak ajar, Allah. ya. Bentar. Sebentar, kurang ajar, dengerin ya. Yesus, malaikat Gabriel kan bilang Yesus itu anaknya Allah, bukan anak si Maria. Kurang ajar, silakan jawab. Jawab, anak Maria atau anak Allah? Bunda Allah, bibir kau Bunda Allah. Bunda Allah itu Roh Kudus, Dodong. Maria cuma Ya, berabu benar. jadi Bunda Allah. Benar itu, Bang. Benar. Yang mana yang benar? Yang mengandung Yesus siapa? Sebentar dulu, tolol. Loh, Coba, Yesus kamu ngomong, yang benar yang mana tadi? Yesus, silakan.
Iya benar itu, dia anak Allah bukan anak Maria kalau kita mau bilang. Iya si kurang ajar, jadi dia bukan bunda Allah. Ah, Kambing. maksudnya Bunda Allah Gabriel tai kau. bilang dia anak Allah. Yang mengandung itu siapa? Tapi yang kandungnya dari perawan Maria. Roh Kudus. Itu, katanya. Yang mengandung siapa? Dengerin, Bang Bakri. manusia Yang kucing, mengandung dengerin. Maria benar. Tapi itu anaknya Roh Kudus, tolol. Iya, dia itu Roh Kudus. Yang mengandung Yesus siapa? Sebentar ya, si manusia kucing satu ini harus di-mute dulu muncungnya. Yang mengandung Yesus, kan jadi gini ceritanya. Diam dulu kau, sempak kolor iblis. Kau diam, tolol. Orang lagi ngomong. Kalau Nabi lagi ngomong, diam dulu muncungmu itu. Jadi gini, Borjong ya. Ketika si Maria lagi bengong, datanglah si Gabriel. Woi Maria. Ya, malaikat Gabriel, kamu akan hamil. Lah kan saya belum punya suami. Kayak gitu kan. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Jangan dong, anak Maria dong. Kan biar gue jadi bisa bunda Allah. Kata Gabriel, peler. Diam dulu muncungmu. Kata Gabriel. Oh iya malaikat Gabriel. Jadi anak yang kau lahirkan itu nanti anak Allah. Bukan anak kau, dodong. Katanya gitu. Oh siap. Kata Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bukan Maria bilang sesungguhnya aku ini istri Tuhan. Kalau Maria bunda Allah berarti dia istrinya Bapa, manusia tai. Ngerti nggak kau? Jaga mulut kau, dodong, setan. Jawab, tolol. Saya bertanya, yang mengandung Yesus siapa? Si Maria. Maria toh? Yesus salah tidak? Yesus salah tidak? Yesus anak Allah Anak tidak? Allah, anak Allah. Yesus Kalau anak anak Allah. Allah, Ya sebentar. toh? Kalau kalau dia anak Allah, berarti mamanya Allah, bukannya jadi Maria. Borjong, jawab, silakan. Buka muncung kau, kolor. Selesaikan. Kasih waktu sedikit saja. Kamu kan mengatakan Yesus anak Allah. Bukan mengatakan Yesus Anak Allah. Terus mamanya siapa? Yang mengandung Yesus adalah Maria. Iya. Ya benar kan? Anak Allah mamanya siapa? Kalau anak Allah mamanya Allah atau manusia? Oh bentar, saya belum selesaikan, Mak. Takut. Potong titik kau. Takut ya. Takut ya. Ya udah bukalah muncung kau dajjal. Takut ya. Sudah. Bukalah muncung kau manusia dajjal, silakan. Kamu takut ya? Ngomonglah kau. Aduh si kucing ini. Kamu takut. Loh, saya selesaikan ngomongan saya, narasi saya baru kamu jawab seperti saya. Silakan. Saya cepetan jauh nanti baru ngomong satu kata udah teriak. Berarti kamu takut. Ya udah. Kamu takut ya? Ngomonglah kau. Kamu anak takut ya? Cepetan. Kamu takut ya? Lama-lama gue kick nih anak setan ini ngoceh mulu. Kurang aja. Takut ya? Bilang aja takut. Ya daripada kau ngomong mulu gue mute lah, capek gue ngomong sama lu. Silakan. Tadi kamu kan ngomong. Dia udah ngomong. Yesus anak Allah. Iya, terus yang mengandung Yesus adalah Maria. Nah, artinya Maria bundanya Yesus kan? Salah. Duh, salahnya di mana? Oke, Dia jawab ya. Mengandung loh ya. Seperti begini. Begini. Kan tadi kan si Gabriel udah wanti-wanti sama muncungnya si Maria. Iya Gabriel, kau ini kan bakal bunting. Iya Gabriel, tapi ini bukan anak lu. Anak gua lah, biar nanti gereja Katolik bisa berpesta pora, masih paus, kata si Maria. Bukan lo yang ngatur, ini gua disuruh sama bos. Ini anak Allah bukan anak lo, tolol, katanya begitu. Oke siap lah.
Makanya Yesus itu anaknya Allah. Siapa perempuan yang Allah? Ya Roh Kudus, berarti anak Roh Kudus. Borjong. Jadi si Maria itu lahir cuma lewat doang, mama sewaan, mama angkat. Ngerti kau? Dajjal kau. Udah turun kau sana. Oke. Saya Kolor kau. logika kamu. Nah, saya pakai logika kamu. Artinya kamu mengatakan bahwa Maria adalah seperti Ibu angkat. Boleh lah ibu angkat. Ibu aneh. Ibu tiri. Bukan, karena ibu tiri itu kan karena hukum. Iya, ibu angkat. Ibu sewa. Iya, ibu Sewa sewa. rahim. Ya itu. Iya, betul. Sewa rahim kan? Terus kenapa muncungmu tadi bilang dia Bunda Allah, tolong? Sebentar. Saya ikut kamu kan? Saya ikut logika kamu. Saat dia mengandung Yesus, yang dia menyewakan rahimnya dia, ya toh? Betul. Bener. Dia kan saya ikut logika kamu. Dia menyewakan rahimnya. Pertanyaan saya, sel sperma dari mana dan sel telur dari mana? Sperma dari Bapa, sel telur dari Yesus, dari Roh Kudus. Dari mana? Apakah ada media bayi tabung? Oke, saya jawab ya. Yesus itu sudah ada sebelum Maria diciptakan, ya. Manusia blow on, dengerin. Ya nggak usah, Yesus nggak berkata, usah narasi aneh-aneh. dengerin. Itu ada ayatnya, Yohanes 5:58. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes pasal 17 ayat 4. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaanku di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum Maria diciptakan, Yesusnya udah ada, manusia peler. Jadi jangan lo bilang si Maria itu bunda ada, bunda Allah, kucing. Mama kamu disebut mama kamu, bundanya kamu bukan? Ya mama Disebut saya bundanya ya pasti. Luga enggak? Iya betul. Mama kamu disebut Mama kandung bunda saya. Luga tidak? Betul. Nah iya, kan sekarang saya Yesus anak Allah, Maria bunda Allah tidak? Yesus itu ketika Anak Allah, kan? dia hamil, sebentar Yesus anak Allah iya. enggak? Yesus anak Allah Yesus tidak? anak Allah. Masalahnya Maria bukan Allah, tai. Bunda Allah Gembel. tidak? Loh, kamu kan katanya. Kok bunda Allah sih? Mama kamu dipanggil. Sekarang saya tanya. Bundanya Maria Luga. Allah bukan Loh, bunda sebentar. Allah. Sebentar, kurang ajar, dengerin ya. Kau bilang Maria bunda Allah. Sekarang saya tanya, emang Maria Allah? Kan Yesus kan anak Allah, berarti bundanya harus Allah Sama dong. saja. Kenapa jadi? Mama Nggak kamu- nggak bisa. Yesus itu anak Allah ya, Kamu- orang tuanya harus Allah. Mama Luga. Ya kalau saya beda, saya manusia biasa. Kamu Mama saya ya juga. Esther Florida. Kolor kau. Bin ajaib kamu itu. Kok bin ajaib? Aneh bin ajaib. Oke. Yesus dibilang Sekarang anak. saya ulangi lagi ya. Yesus dibilang anak Allah. Seakan nggak Yesus Kalau anak. ada persyaratannya kalau Yesus dibilang anak Allah. Persyaratannya adalah ibunya harus Allah, bapaknya harus Allah, baru boleh disebut anak Allah. Tapi ajaran tai yang diajarkan gerejamu, si Maria kau bilang bunda Allah, si Maria itu bukan bunda Allah, itu Maria itu ciptanya Yesus, tolol. Goblok. Loh, kamu sepakat tadi. Kamu tadi sepakat tadi Yesus anak Apa? Allah. Iya, Yesus anak Allah tidak? Nah, betul. betul toh? Saat saya kasih contoh, mama kamu bundanya Luga. Mama kamu dipanggil bunda Luga. Salah. Nggak salah. Nah iya. Sama saja saat seseorang Ada. mengatakan Maria sebagai bunda Allah, salah tidak? Salah. Karena Yesus adalah anak Salah. Allah. Salah. Salahnya di mana? Kamu katakan tadi oke. kamu mengatakan mamanya. Oke. Udah.
gini, kalau mama saya lalu dipanggil Bunda Lanyia Luga, itu masuk akal. Kenapa? Karena saya, sebentar, karena saya adalah hasil dari sperma bapak saya dan sel-telur ibu saya. Bunda. Sebentar. Apa harus Iya, harus sebentar dulu, saya bicara dulu. Nah, saya dengan Yesus berbeda. Yesus sebutan itu Bunda, sebutan sebentar dulu, tolol. Yesus nggak pernah panggil Bunda kok. Dia panggil perempuan kok kepada si Maria. Orang Maria cipta Bunda Allah. Karena si Maria ketika dia hamil udah diwanti-wanti oleh malaikat Gabriel, dia itu yang kau lahirkan itu anak Allah. Anaknya Allah, sebentar. Kalau anaknya Allah, berarti bundanya juga harus Allah. Nah, si Maria ini bukan Allah, dia cuma ciptaan manusia berdosa, tolol. Tanya kamu, arti Bunda apa? Bunda itu ibu. Ibu. Seseorang disebut ibu, apakah harus dia punya anak? Secara maksud, Makanya kalau ibu angkat boleh. Sebentar, dengerin. Sebentar. apa harus punya anak? Bunda Maria itu boleh-boleh saja dibilang bunda angkatnya Yesus. Bunda angkat boleh, tapi jangan jadi bunda Bunda Allah. Terus Roh Kudus kau kemanakan? Gembel. Kau bilang pula Roh Kudus bukan perempuan. Tambah anjing kau. Setan kau. Sengaja dia mau menghilangkan gender Roh Kudus ibu supaya si setan si Maria Marguela itu pengen jadi mamanya Yesus, dibikin si Dajjal ini. Udah Dari mana udah Maria dibikin itu? Sekarang saya tanya, Bunda Maria, kenapa dibikin patungnya, Pak? Emang Tuhan pernah suruh bikin patung di gereja, tolol? Itu bukan pekerjaan si Maria, itu pekerjaan si Maria Marguela. Maria Marguela memang ada tertulis bahwa dia akan bikin patung dan binatang. Binatang itu punya patung. Siapa binatangnya? Maria Marguela. Patungnya siapa? Patung Maria. Bodoh kali kau. Kata-kata dukun toh? Siapa? Itu kata si dukun kan? Dukun itu bertobat karena si dukun. dengerin, kurang ajar setan. Dukun itu dia dipertobatkan oleh kuasa Tuhan, oleh seorang penginjil. Dukun itu dibebaskan oleh kuasa seorang kamu pendeta. tadi dia seorang dukun. Iya, tapi dia dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang ngomong penginjil. Kuasa Roh Kudus yang membebaskan dia. Dajjal kau. Yang betul yang mana? Sekarang saya tanya, Maria Bu. Sekarang saya tanya sama kamu. Yang betul yang mana? Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau Bunda Allah ya, suami Bunda Allah siapa? Suami Bunda Allah. Gak ada. Karena di surga tidak ada kawin mengawin, tidak ada perkawinan sana. Lu ngaku Bunda Allah, tetapi giliran ditanya lu jadi bunda, suaminya siapa? Tolol. Emangnya di surga ada perkawinan? Bukan di surga yang saya tanya. Si Maria ini jadi Bunda Allah. Dia jadi Bunda Allah, suaminya siapa? Nggak punya suami pula. Kasihan. Kalau lo nggak punya suami, lu jangan bilang-bilang dia Bunda Allah. Ya udah, dia jadi Maria aja cukup. Jangan bilang-bilang Bunda Allah, Yesus anak Allah. Ya kalau anak Allah ya mamanya Allah dong. Kenapa jadi si Maria mamanya? Kucing. Dodong kau. Katanya Yesus anak Allah. Kalau Yesus tolol. Goblok banget sih lo. Yesus anak Allah. Sekarang kalau Yesus anak Allah, mamanya siapa? Mamanya Allah atau manusia? Jawab. Kalau Yesus anak Allah, mamanya Allah atau manusia? Jawab. Gak bisa jawab. Tiga. Atau Iya, betul. Berarti Betul, Allahmu tiga. Allahmu tiga. Emang tiga, tolol. Yang bilang Allahmu satu kan tiga, lo, dodong. Katanya Kurang ajar. Emang Ada tiga. Emang tiga, tolol. Allahmu tiga ya? Oh. Tiga kurang. Emang tiga, Berarti saat setan. Yesus berkata, saat Yesus berkata gini,
Dengarlah bangsa Israel. Tuhan itu esa. Esa itu keluarga. Oh, Satu satu kesatuan. keluarga. Oke. Betul. Oke. Saat Yesus berkata, eh, Allah itu roh. Itu bagaimana? Roh itu ada gambarnya, laki-laki dan perempuan. Roh itu berfirman. Roh itu Mari sendiri laki. Sebentar dulu, tolong. Makanya dulu. Roh itu Saat Yesus berfirman. berkata, Dengerin saat tolong. Yesus berkata, roh, Allah itu roh. Itu bagaimana? Allah, maka Allah yang adalah roh itu berfirman. Dengerin. Allah yang adalah roh itu berfirman, marilah kita menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar kita. Berarti roh itu ada gambarnya, setan. Padahal ada alat berkata begini, tidak bisa dilihat, bisa nggak? Alat bisa dilihat. Kejadian 1 ayat 27 kau baca. Alat bisa dilihat tidak? Si kolor Loh, ini. alat Kan udah dibilang Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Kalau manusia biasa tidak bisa melihat Tuhan. Kalau nabi bisa melihat Tuhan. Berarti Yesus nabi dong. Katanya anak Allah. Ya anak Allah juga bisa melihat bapaknya kan dia. Ketawa sih lo. Sekarang hanya nabi doang, sekarang nggak Allah doang. Ini mana sih ini? Ngomong. Aduh, Yesus itu kan konsisten. Allah. Yesus itu kan anak Allah. Nabi-nabi Begini aja. Saya potong dikit. Yang gila yang mana nih coba? Si Dajjal ini monyet. Orang lagi ngomong, lu ngomong lagi si tai. Jadi gini ya, kesimpulannya begini ya. Luga. Maria Marguela bukan percaya dukun. Dukun itu telah dibebaskan oleh mantan dukun nomor 1 bertobat setelah dia dipertobatkan oleh seorang penginjil dan pendeta. Ya. Jadi dia Tidak, lu bertobat. percaya dukun nggak? Itu kan kata-kata si dukun. Dukun dengerin gini ya. Dukun ini dulu Pada saat itu. Sebentar. Dukun ini dulu pernah kerja sama setan. Dukun ini tahu semua hierarkinya Lucifer. Lucifer itu punya 58 pengawal pribadi. Dan yang mengatakan 58 pengawal pribadi bukan cuma satu dukun. Beberapa dukun di dunia internasional juga mengatakan hal yang sama. Mereka mengatakan itu sebagai kejujuran mereka ketika mereka menjadi dukun. Nah, ketika dukun ini bertemu dengan penginjil, lalu mereka adu mujizat dan dukun ini kalah dan akhirnya bertobat. Lalu dia menceritakan pengalamannya dia ketika dia masih menjadi muridnya Lucifer. Nah, dukun ini menceritakan ketika dia jadi muridnya Lucifer, Maria Marguela inilah yang sering menampakkan diri dalam penglihatan Bunda Maria. Jadi Bunda Maria yang ada di dalam gereja Katolik itu bukan ibunya Yesus. Itu adalah jenderal nomor 3-nya Lucifer, makanya dia bikin patung. Ibunya Yesus tidak akan pernah menyuruh orang bikin patung, karena patung itu kekejian bagi Tuhan. Ngerti gak kau? Bodoh kau. Karena si Maria Marguela ini adalah anak buahnya Lucifer. Tugasnya adalah menjelma sebagai Bunda Maria. Nah, kita sangka-sangka selama ini yang ada di Katolik itu Bunda Maria. Kita pikir itu Bunda Maria, ternyata bukan. Itu adalah penyamaran Maria Marguela, makanya dibikin patung gede-gede. Suruh orang berdoa kepada dia. Nah, yang salah dong. Apa? Gak biasa salah orang dong. Gak kok jadi sama Maria tidak salah. Yang salah adalah kitanya ditipu sama Maria Marguela karena dia menyamar sebagai ibunya Yesus di ajaran Katolik. Padahal dia bukan ibunya Yesus. Makanya dibikin Yesus selalu jadi anak kecil, bukan sosok Tuhan yang berkuasa. Nah, makanya Maria Marguela ini katanya tadi yang melahirkan Yesus itu Maria. Sekarang sosok Maria nggak ada, nih gimana sih nih? Oke, saya jawab.
Maria itu sudah meninggal, ya, sudah mati. Tetapi pergerakan Maria di bumi masih ada melalui salam doa Maria. Berdoa kepada Tuhan melalui nyuruhnya Maria. Maria yang ada sekarang itu. Sebelum ke sana. Sebentar, tai, orang lagi ngomong. Maria yang ada sekarang itu. Maria yang ada sekarang itu, sebentar lagi gue turunin ya. Lu kan nabi anjing kok ngoceh aja terus, kasih lain dong ngomong. Masa lu yang Sebentar. Siarin. Lu kan di sini cari koin, Bang. Jadi aja dan nyari koin. Misinya dia tuh nyari duit doang, nyari koin. Makanya gua mainin dia. Sebentar. Nah, Lu kan nyari koin tuh, gua mainin lu. si Maria itu ya, sekarang si Maria yang ada sekarang itu, patung-patungnya itu bukan patung Maria itu. Luga, koin Marianya mah udah lumayan dong. antang. Sebentar. Maria Lu yang kan nyari ada. koin doang tuh. Lu gue turunin, lu kurang ajar, susah kali lu diatur, tolol ah. Jangan bilang koin itu sudah ada itu. Aduh. Orang lagi ngomong baik-baik malah nyari koin. Jadi kasih koin ya puji Tuhan. Oke, sekarang yang mau ngasih koin silakan. yang Kristen turun saja, nggak ngoceh terus. Masa kita cuma pendengar dia? Mau dengar-dengar luga terus. Kasih berbagi dong yang lain tuh. Coba Aksela ngomong dulu. Dia nyari koin, Bang. Makanya gua mainin. Enggak, Roh Kudus wanita Anda setuju atau tidak? Gitu aja. Ya nggak ada lah. Iya, ya. Jadi nggak ada itu, dia kan dengan titaniumnya. Roh Kudus wanita di mana dalilnya? Kok perjanjian lama kejadian 1 segambar? Kalau memang kalau segambar harus jadi Roh Kudus. Jadi sekali lagi kalau yang ngaku Kristen itu pakailah perjanjian baru kalau bilang Roh Kudus. Di perjanjian lama nggak ada Roh Kudus. Roh binatang yang ada. Sekucing satu ini. Iya, roh binatang mesti persembahan binatang. Ya. Kalau otaknya binatang ya begitu juga. Betul nggak, Axel? Oke, kembali lagi. Jadi gini, ya. Jadi Roh Kudus itu kan wanita. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Lalu si Axel ini Maaf, ya, Roh Kudus itu di perjanjian baru, nggak ada perjanjian lama. Jangan kau ngomong kau juga agama kau nggak jelas kok, agama Bapa lah, inilah Tritunggal bukan, Oneness bukan, nggak tahu kita agamanya apa, ngoceh lagi. Jadi gini ya, jadi Roh Kudus itu adalah perempuan. Datang si Axel ini, Roh Kudus bukan perempuan. Jadi kita ketahui bahwa yang berbohong adalah kawan ini. Kalau kau berbohong, ya udah kau pergi ke neraka aja sono. Udah cukup ya, masuk neraka kau. Silakan kamu buat naik. Wih, dapat 200 lu, guys. Hebat lu gak? Gua belum dapat koin lu gak? Ya lo makan tayaan. Asik lu gak? Koin lu dapat 200. Mantap lu gak? Mana Bu Sina? Bu Sina, satu dong. Sina Begini ya, kamu berhasil. Kalau kita suka berbohong, iblis senang. Nanti kita jadi tambah gila kita kali itu. Bagaimana, Axel? Kalau orang Kristen nggak boleh bohong, mesti boleh bohong A, B, B gitu. Nah itu dia makanya, dia kan nyari koin. Iya, nyari koin kok di TikTok. Misi dia kan nyari koin doang. Ganti. Roh Kudus wanita tidak ada menurut Axel. Jadi Roh Kudus itu adanya di perjanjian.
Sekarang Yesus yang ngomong apa? Yesus silakan. Oh, kejadian-kejadian. Jadi sekali lagi yang di Itu kan Galatia tadi itu kita- Rasul Paulus. Silakan Pak, silakan. Kan ditanya-tanya itu kan tidak bisa dijawab sama Bang Aksela. Jadi yang lain aja sudah Bang, biar kita dengar itu. Iya. Turun kau turun. Silakan yang naik yang lain. Manusia borjong. Jadi kan sudah jelas tadi kan Bang kan. Tadi kan sudah jelas saya bilang kan bahwa Yesus anak Allah, maka yang berhak disebut bunda Allah harus Allah. Bundanya Allah berarti melahirkan Allah. Kalau ada bunda melahirkan Allah, dia harus Allah. Nggak boleh manusia berdosa kayak si Maria. Tapi ajaran Dajjal yang dibawa si Aksela kurang ajar ini, bisa dibikinnya manusia berdosa ciptaan jadi bunda Allah. Makanya si Aksela ini memang sudah cukup lah. Kau udah memang nggak bisa lagi sanggup otaknya. Turunlah kau, cari yang lain. Katanya tadi yang melahirkan Allah adalah anak bundanya, ya kan? Nah, Maria yang melahirkan Yesus siapa? Arif, kalau Maria. hujat saya tidak mau ya. Saya nggak mau hujat-hujatan ya. Mohon maaf ya saya. Ya udah. Maria itu hanya melahirkan doang, bukan itu jadi anaknya. Itu bukan anak si Maria, tapi anak Allah, bodoh. Kalau dia anak Allah, berarti bundanya juga harus Allah. Siapa bunda Allah? Ya Roh Kudus. Kenapa jadi si Maria? Blow on. Silakan naik yang lain. Mama Luga disebut Bunda Luga tidak? Ya wajar, karena saya kan... Iya toh, mama kamu dipanggil Luga, Mama Luga. Iya, karena mama Artinya, saya... belum tentu mama kamu sebentar. Karena mama saya bersetubuh dengan ayah saya, lahirlah saya. Nah si Maria nggak ada yang bersetubuh, tiba-tiba dia hamil. Ya, itu bukan anak dia kok, cuma dititip doang. Bodoh banget ya orang cuma dititip kok sama Roh Kudus, anaknya lahir kok. Itu anak titipan buat si Maria. Kalau dia anak titipan berarti bukan si Maria mamanya. Mamanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu perempuan. Borjong kau. Yang melahirkan Yesus Maria atau Roh Kudus? Roh Kudus. Yang melahirkan? Karena yang melahirkan. Yang melahirkan Yesus. Yang melahirkan kan cuma ngeluarin doang, tolol. Yang membuat Maria hamil itu Roh Kudus, bukan Maria. Melahirkan kau tidak mengandung. Itu sel sperma siapa? Loh, sperma siapa tuh? Bagaimana ceritanya seseorang yang bisa melahirkan tanpa mengandung? Iya. Tolol, saya tanya itu ya, Maria mengandung sperma siapa? Tolol, sperma siapa? Kucing, dia sperma siapa? Sperma Cita Amda dong. Hah? Berarti Yesus Sperma ciptaan siapa? dong. Berarti Yesus ciptaan dong. Enggak, saya tanya sperma siapa? Berarti Yesus ciptaan dong kalau pakai sperma. Yesus Berarti sudah Yesus pakai ada sperma, di surga. berarti artinya Yesus ciptaan dong. Yesus itu sudah ada sebelum Maria diciptakan. Saya tanya sama seperti ini sekarang, yang melahirkan Yesus siapa? Maria. Yang melahirkan Yesus siapa? Maria. Nah, terus tadi katanya kamu yang yang melahirkan itu kalau yang melahirkan Yesus Maria, berarti suaminya Maria siapa? Suaminya Maria siapa? Suaminya Maria siapa? Suaminya Maria siapa? Blow on, jawab. Pertanyaan sama kamu. Siapa suaminya Maria? Siapa suami? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Maria. Yesus siapa? Iya Maria. Siapa suaminya? Yang mengandung Maria siapa? Mengandung siapa? Maria. Yang melahirkan siapa? Maria. Terus gimana Roh Kudusnya?
Di mana Roh Kudusnya? Terus berarti Maria suaminya Bapa. Kapan mereka menikah? Loh, sebentar. Saya tanya terus di mana Roh Kudusnya? Oke. Kalau Maria sebentar. Kalau Maria ibunya Yesus, Maria adalah ibunya Yesus. Siapa bapaknya? Jawab. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Tolong. Bapaknya. Kucing, jawab. Nggak bisa jawab dia kan. Karena dia mau nipu. Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus siapa? Kalau Maria mamanya. Bapaknya Yesus gimana sih? Saya tanya sama kamu. Yang melahirkan siapa? Kan kamu Yang melahirkan sudah siapa? bilang. Bukan itu yang saya tanya, tolol. Yang melahirkan Yesus Maria. Bapaknya Yesus siapa? Jawab. Nggak bisa kan? Macet kan? Kurang ajar. Macet. Di mana Roh Kudusnya? Yang saya tanya bapaknya Yesus, tolol. Di mana Roh Kudusnya? Loh, kamu jawab pertanyaan saya. Loh, Kak, saya tanya sama kamu dulu. Tanya aku. Kamu disuruh jawab pertanyaan, bukan bertanya. Kan kamu tadi udah nanya, sekarang saya gantian nanya. Bapaknya Yesus siapa? Nggak mampu. Makanya saya bertanya. Loh, kamu ditanya jawab dulu, baru kau bertanya. Bapaknya Yesus siapa? Jawab. Siapa bapaknya Yesus? Tuh kan, skakmat kan? Nggak mampu dijawab. Yang melahirkan Yesus siapa? Kamu katakan Maria. Siapa bapaknya, tolong? Siapa? Ditanya bapaknya, ditanya bapaknya, malah tanya lagi. Saya ikut kata-kata kamu. Loh, saya kan nanya, bapaknya siapa, tai? Kamu kan mengatakan tadi. Kamu kan mengatakan tadi. Saya yang melahirkan Maria, saya ya kan? saya jawab, yang mengandung Maria. Terus di mana Roh Kudusnya? Iya, terus yang saya tanya bapaknya di mana siapa? Roh Kudus itu di mana? Loh, saya kan nggak nanya Roh Kudus, saya tanya mamanya siapa, bapaknya siapa. Kamu kan tadi berkata begini tadi. Kata-kata tadi. Loh, kamu ditanya jawab bapaknya. Kalau Maria mamanya, bapaknya siapa? Itu yang perlu kamu jawab. Kamu kan berkata dia tidak berkata. Enggak, jawab dulu. Kalau nggak jawab kamu saya turunkan loh. Saya jawab. Bapaknya Yesus siapa? Di Alkitab tertulis Yesus lahir bukan karena hubungan biologis seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang saya tanya bapaknya, tolol, goblok. Si manusia anjing ini udah ditanya bapaknya siapa. Kok takut? Di Alkitab tertulis. Kamu jawab bapaknya siapa? Kok di Alkitab tertulis yang saya tanya bapaknya siapa? Nyalakan dong. Bapaknya siapa? Jawab. Sekali lagi kalau kamu nggak jawab, saya turunkan kamu ya. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Udah dapat 300 loh. Dapat 300 koin. Bapaknya siapa? 200. Bapaknya siapa? 200 koin. Bagus loh. Gua dapat Oke, cukup ya. Waktunya udah habis. Jadi gini. Ketika saya tanya kepada dia bapaknya siapa, kenapa dia tidak berani menjawab? Karena Yesus lahir tidak karena hubungan biologis manusia. Bukan itu jawabannya, Saya kan nanya bapaknya. Tertulis itu di Kamu diam dulu ya. Terus begitu. Saya kan nanya bapaknya. Aduh, kurang ajar ini ya. Udah cukup ya, turunin aja dulu. Kamu bandel banget sih. Turun kamu. Jadi gini. Saya kan tadi nanya kepada dia, bapaknya siapa? Dia nggak bisa jawab. Karena kalau dia bilang bapaknya adalah Allah, karena Yesus anak Allah, wajar bapaknya Allah. Iya kan? Yesus ini kan anak Allah, berarti bapaknya Allah. Kenapa dia bilang kalau dia bilang bapaknya Allah, nanti pertanyaan akan datang kedua. Pertanyaan selanjutnya akan datang. Kapan si Maria menikah dengan Allah? Interupsi, boleh naikin Troy nggak sih?
naikin aja nggak apa-apa. Jadi belum moderator kalau jadi misalnya bisa naikin. nggak ngerti gue gimana cara naikinnya. Sebentar ya. Jadi gini, kalau bapaknya Allah berarti kalau Yesus anak Allah berarti bapaknya harus Allah, ya kan? Bapaknya harus Allah. Kenapa dia tidak berani mengatakan bapaknya Allah? Karena nanti kalau dibilang bapaknya Allah, berarti si Maria istrinya, nggak berani dia. Nah, jadi semakin nyata lah Tritunggal manusia terkutuk ini. Gitu. Oke, silakan. Jadi saya rasa Tritunggal Udin Petot sudah makin hancur. Silakan bagi teman-teman Kristen yang ingin mendukung perjuangan dakwah dari kami, King of King Terasa Ministry, yang rencana kita mau bikin yayasan, boleh diberikan gift-giftnya, karena bagaimanapun kita harus terlibat supaya kita tidak menjadi miskin di surga. Kolor kau ini lagi si kucing ini. Kenapa kau kucing? Bodah. Apa lagi mau ngomongin? Host yang undang saya naik ke sini, host yang undang. Iya, memang kau diundang di sini buat diinjak lehernya. Sengaja itu ku bilang, kau undang lagi biar ku injak patahkan mata lehernya. Dengerin dulu juga, jangan kerasukan gitu. Saya diundang oleh host di sini untuk apa? Iya, buat digetok. Kalau nggak ada yang digetok kan jadi nggak rame. Untuk mencek kesehatan otak kamu itu, kejiwaannya gimana. Bagaimana mungkin kau mencek otak kesehatan saya, sementara kau adalah lonte. Kau sudah lama kulit ngelonte di neraka sana, mondar-mandir kau pakai rok pendek kau. Setan. Tiba-tiba kau nungging, dihajar. Udah ngedenger katanya kau udah bunting ya. Kenapa kau jadi sampai bunting, menggugurkan? Yang keluar tuyul dari pantat kau. Kenapa kau? Hamil di luar nikah. Kenapa kau hamil di luar nikah? Katanya saking gedenya batangnya Beelzebul sampai robek katanya pantatmu. Kenapa? Janganlah begitu. Pengalaman pribadimu kok kau serahkan. Bukan pengalaman pribadi, ini dapat bocoran katanya kau ngelonte. Nah tuh sampai bunting katanya kau bunting. Kayak gini itu cerminan dari diri dimasukkan pantat kau katanya dimasukin sama Beelzebul sampai robek. Kau katanya sempat nangis. Dajjal juga kau mainkan. Silakan Roy. Halo, malam. Ye. Iya apa? Tanya jawab. Ini si bungsu izin turun ya host. Si bungsu ini dia kau punya dipakai sama setan, nggak cebok. Nah ini dia kenapa ini? Ini hasil dari ini perkawinan silang ini si Luga ini. Lah kau boleh ngikutin bahasa aku aja kau. Aku bilang perkawinan silang, kau pula ikut. Udah dengar mamamu iblis katanya, bapakmu manusia, marga si Hotang. Benar nggak tuh? Saran saya hati-hati saja. Saya ketemu kau ya, itu saja ya, hati-hati. Kau sudah serang pribadi saya, kau hati-hati. Kok serang pribadi udah turun kau sono. Jangan sampai duduk, turunlah kau, jangan sampai. Orang mau berdialog kau pula. Silakan.